Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Elsa Koturnada Hadianti. Bisa dipanggil Ibu Elsa. Ibu dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus Universitas BGRI Semarang. Di sini Ibu akan mengajar siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu, khususnya kelas 9, mengenai materi pidato persuasif. Untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu, selalu jaga kesehatan di rumah, jaga pola makan kalian. Jika kalian keluar rumah harus menggunakan masker dan hand sanitizer. Semangat untuk belajar di rumah, jangan putus asa karena masa depan sudah depan mata. Mari kita simak tayangan berikutnya mengenai pidato persuasif. Yang pertama ada pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Berikut ini ada sebuah contoh cuplikan video mengenai pidato persuasif. Video ini merupakan Insinyur Soekarno sedang memaparkan kemerdekaan Indonesia, mengenai Indonesia harus bersatu untuk menjadi negara yang kuat. Memang agama dan adat budaya di Indonesia sangat beragam, berbeda-beda, tetapi hal tersebut jangan membuat kita terpecah belah, tetaplah bersatu. Ini merupakan Insinyur Soekarno memaparkan salah satu pidato persuasif mengenai Indonesia untuk merdeka dalam penjajahan Belanda. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Selanjutnya ada tujuan teks pidato persuasif. Yang pertama, mempunyai topik yang telah dikuasai. Yang kedua, menambah kecakapan dalam berpidato. Yang ketiga, memiliki tujuan dari apa yang disampaikan. Yang keempat, menambah pengetahuan baru. Karena seseorang dalam berpidato, dalam menyampaikan informasi, pasti menambah wawasan yang luas dan pengetahuan yang baru. Yang kelima, mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Karena seseorang dalam berpidato pasti berinteraksi secara langsung dengan pendengarnya dan menemukan interaksi satu sama lain. Contohnya seperti Ustadz sedang mengisi tausiah di masjid bersama ibu-ibu. Kegiatan tersebut bisa menumbuhkan keharmonisan karena menjalin tali silaturahmi bersama ibu-ibu sekitar dan interaksi saling respon dengan Ustadz. Selanjutnya adanya ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu hal yang perlu dilakukan. Maksud dari bersifat ajakan ini adalah agar si pendengar tertarik apa yang disampaikan oleh si pidato tersebut. Yang kedua, pidato cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu dengan kedekatan yang telah tercipta. Yang ketiga, mempunyai hubungan baik. Maksud dari mempunyai hubungan baik adalah hal ini agar terdapat dalam kriteria supaya pendengar ingin bersedia dan mereka merasakan nyaman meski dalam waktu singkat ataupun dalam waktu panjang. Berikutnya ada struktur pidato persuasif. Yang pertama, salam pembukaan. Yang kedua, pengenalan isu atau pendahuluan. Pengenalan ini berupa pengantar tentang informasi masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Yang ketiga, rangkaian argumen atau isi pidato. Rangkaian ini berupa sejumlah pendapat informasi terkait apa yang dikemukakan. Yang keempat, pernyataan ajakan dan penutup. Pernyataan ini diharapkan
para pendengar untuk bisa melakukan apa yang disampaikan pidato, dan penutup itu salam penutup. Lalu ada kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kata sapaan orang kedua untuk menyapa audiens, seperti bapak, ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, kata ungkapan bersifat mengajak, seperti mari, ayo, dan lain-lain. Yang ketiga, kata penghubung argumentatif, seperti jika, maka, akibatnya, dengan, dan demikian. Kata penghubung ini untuk merangkai kalimat untuk menyampaikan pidato persuasif. Ini ada contoh mengenai teks pidato persuasif berdasarkan bagian-bagian strukturnya, seperti pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama itu ada mengenai bagian struktur salam pembuka, itu berisikan seperti mengucapkan salam atau mengucapkan selamat pagi kepada para audiens, seperti itu. Yang penting berkaitan dengan salam pembuka. Selanjutnya ada pengenalan isu atau pendahuluan dalam teks pidato persuasif. Pengenalan ini berupa pengantar tentang informasi masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Selanjutnya ada bagian rangkaian argumen atau isi pidato. Rangkaian ini berisi sejumlah pendapat, informasi yang terkait apa yang dikemukakan. Nah, dari awal kalimat itu sudah terlihat jelas pidato itu sedang berargumen untuk meyakinkan pendapatnya mengenai kedisiplinan seseorang. Dan yang terakhir ada bagian pernyataan ajakan dan penutup. Pernyataan ajakan ini berisi tentang informasi yang disampaikan oleh pidato agar pendengarnya itu tertarik dan diharapkan pendengarnya itu melakukan apa yang disampaikan oleh pidato tersebut. Dan yang terakhir itu penutup, seperti kesimpulan dari keseluruhan pidato dari awal sampai akhir. Nah, kalimat pernyataan ajakan bisa dibuat berupa kalimat motivasi seperti ini. Disiplin adalah kunci sukses kehidupan kita dalam segi atau dimensi apapun tanpa terkecuali. Lah, kalimat motivasi ini tuh merupakan kalimat ajakan agar seseorang bisa hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Kalimat penutup ini adalah berupa kalimat dari akhir sebuah pidato. Seperti contoh berikut ini. Dan dari Ibu mengenai materi teks pidato inspiratif. Semoga bermanfaat bagi kelas 9 siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu. Jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah. Jika kalian keluar rumah harus memperhatikan protokol kesehatan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.